Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sobat sehat semua, para penjaga kesehatan keluarga di seluruh Indonesia yang saya hormati. Saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah keluhan yang seringkali kita rasakan, namun sulit kita ungkapkan. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa akhir-akhir ini badan terasa berat? Bukan berat karena gemuk, tapi berat karena terasa kotor dari dalam. Kulit terasa lebih kusam. Badan gampang sekali lelah, tengkuk sering kaku dan pegal, dan rasanya stamina tidak sebugar dulu. Padahal rasanya tidak sedang sakit apa-apa. Kita seringkali berpikir, ini pasti karena kolesterol tinggi. Atau mungkin darah saya kotor dan banyak racun, kita pun menjadi cemas. Kita mencoba berbagai macam obat herbal mahal yang menjanjikan detoks atau cuci darah. Namun hasilnya seringkali tidak memuaskan atau hanya terasa sesaat. Kita merindukan kembali perasaan ringan dan bugar di pagi hari. Perasaan enteng, seperti di masa muda dulu, saat bangun tidur badan terasa segar dan siap beraktivitas. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah rahasia sederhana yang mungkin sudah ada di dapur kita? Sebuah ritual pagi yang, jujur saja, pada awalnya membuat saya sebagai seorang dokter merasa kaget melihat hasilnya pada pasien. Sebuah ramuan sederhana dari bumbu masak kita sehari-hari, yang jika diolah dengan benar, bisa membantu membersihkan darah kita dari sampah-sampah racun secara alami. Ya, saya berbicara tentang air rebusan bawang putih. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, sebagai dokter spesialis yang telah merawat ribuan pasien lansia. Saya selalu percaya bahwa pengobatan terbaik adalah kombinasi antara ilmu medis modern dan kearifan alam. Misi saya hari ini adalah untuk mengupas tuntas rahasia di balik air rebusan bawang putih ini. Mengapa ia begitu ampuh, dan bagaimana cara aman mengonsumsinya agar lambung kita tetap bersahabat. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk merasakan badan yang lebih enteng, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya agar kita bisa terus terhubung dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau darah bersih. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Suryono, seorang pensiunan pegawai BUMN berusia 67 tahun dari daerah Bekasi. Beliau adalah sosok yang sangat peduli dengan kesehatannya, rajin membaca artikel kesehatan, dan sangat disiplin. Namun, beliau memiliki dua masalah utama yang tak kunjung teratasi. Tekanan darahnya cenderung tinggi, dan kolesterol jahatnya LDL juga nangkring di angka yang mengkhawatirkan. Beliau datang ke klinik saya dengan membawa setumpuk hasil laboratorium dari tahun ke tahun. Beliau sudah patuh meminum obat darah tinggi dan obat kolesterol. Obat-obatan itu memang membantu, tapi hasilnya tidak pernah optimal. Angkanya hanya turun sedikit. Tidak pernah banner-banner masuk ke zona aman. Beliau merasa frustrasi dan bingung harus berbuat apa lagi. Dengan nada cemas beliau berkata, "Dok, saya ini bingung. Saya sudah minum 2 macam obat setiap hari. Makan gorengan juga sudah saya kurangi jauh. Saya sudah tidak berani makan santan. Tapi kenapa ya dok? Tensi dan kolesterol saya ini bandel sekali. Rasanya badan saya ini kotor dan kental dok. Tengkuk kaku terus. Saya takut sekali kalau tiba-tiba kena serangan jantung atau stroke." Mendengar keluhan beliau, saya tahu bahwa obatnya bekerja dengan baik. Namun, pasti ada sesuatu dalam gaya hidupnya yang melawan kerja obat tersebut. Ini seperti kita sedang mengepel lantai. Tapi di saat yang sama, ada orang lain yang terus menumpahkan air kotor. Tentu lantainya tidak akan pernah kering. Saya pun mulai menelusuri kebiasaannya. Terutama di pagi hari, setelah kami telusuri, ternyata Pak Suryono masih sering sarapan dengan bubur ayam lengkap atau roti tawar dengan margarin. Beliau pikir itu sarapan ringan. Beliau tidak sadar
bahwa sarapan itu tinggi karbohidrat olahan dan lemak trans yang justru mengotori darahnya setiap pagi. Disinilah letak musuh tersembunyinya. Maka, di samping kami memperbaiki total menu sarapannya, saya teringat akan sebuah kearifan kuno dan beberapa penelitian baru. Saya menyarankan beliau untuk mencoba satu ritual tambahan yang sangat sederhana, namun ampuh untuk mendukung kerja obatnya. Saya berkata, "Pak, obat dari saya jangan pernah dihentikan. Itu fondasinya. Tapi, coba kita tambahkan tim pembersih dari alam. Mulai besok, coba Bapak rutin setiap pagi minum segelas air rebusan bawang putih." Awalnya beliau ragu. "Apa tidak perih di lambung, Dok? Bawang putih kan tajam." Saya jawab, "Itulah rahasianya. Pak, kita akan merebusnya, bukan memakannya mentah-mentah." Hasilnya, 3 bulan kemudian, Pak Suryono datang kembali dengan senyum yang sangat lebar. Beliau menyodorkan hasil lab terbarunya. Saya pun ikut kaget, sekaligus bersyukur. Angka kolesterol jahatnya turun drastis, masuk ke zona aman. Tekanan darahnya pun menjadi jauh lebih stabil. Beliau berkata, "Badan saya rasanya enteng sekali, Dok. Seperti dicuci dari dalam. Tengkuk saya sudah tidak pernah kaku lagi. Luar biasa." Jadi, apa sebenarnya kekuatan ajaib yang tersembunyi di dalam air rebusan bawang putih ini? Bagaimana bisa bumbu dapur yang sederhana ini memiliki efek mencuci darah yang begitu dahsyat? Mari kita bedah ilmunya dengan cara yang sederhana, agar Bapak dan Ibu semua paham betul. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan pembuluh darah kita adalah sistem pipa air di seluruh rumah kita. Pipa ini seharusnya bersih, lentur, dan elastis. Seiring waktu, terutama jika air yang mengalir darah kotor, maka pipa itu akan dipenuhi oleh 2 jenis kotoran. Pertama, kerak kapur kalsifikasi yang membuatnya kaku. Kedua, lumpur lemak plak kolesterol yang membuatnya sempit. Kombinasi pipa kaku dan sempit inilah yang menyebabkan tekanan darah naik karena pompa jantung harus kerja ekstra keras dan risiko sumbatan yang memicu serangan jantung atau stroke. Darah kita menjadi kotor dan kental karena penuh dengan lumpur lemak ini. Disinilah air rebusan bawang putih datang sebagai cairan pembersih pipa yang sangat cerdas. Kekuatan pertama dan utamanya datang dari senyawa sulfur aktif, seperti alicin yang akan berubah menjadi senyawa lain yang lebih stabil saat direbus. Senyawa sulfur ini bertindak sebagai pelunak kerak. Ia membantu mencegah pengapuran atau kalsifikasi di dinding pembuluh darah, menjaga agar pipa kita tetap elastis dan lentur. Kekuatan kedua, senyawa sulfur ini juga bertindak sebagai pengencer lumpur. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan trigliserida, lemak darah. Ia seolah-olah membantu melarutkan gumpalan-gumpalan lumpur lemak agar tidak mudah menempel dan menyumbat pipa. Kekuatan ketiga, bawang putih adalah pelebar pipa alami. Ia merangsang tubuh kita untuk memproduksi zat bernama nitric oxide atau oksida nitrat. Zat ini bekerja seperti relaksan bagi otot-otot di dinding pembuluh darah kita, membuatnya sedikit melebar. Ketika pipa kita menjadi lebih lebar, maka tekanan air di dalamnya, yaitu tekanan darah kita, akan otomatis ikut turun. Jadi, bisa kita lihat, air rebusan bawang putih ini bekerja di 3 lini sekaligus. Ia menjaga pipa tetap lentur, ia membersihkan lumpur lemaknya, dan ia sedikit melebarkan pipanya. Sebuah mekanisme kerja yang sangat komprehensif untuk membersihkan seluruh sistem peredaran darah kita. Pantas saja Pak Suryono merasa badannya enteng. Inilah mengapa saya sering menyebutnya sebagai ramuan sapu jagat untuk pembuluh darah. Ia tidak hanya fokus pada satu masalah, seperti kolesterol saja, atau tekanan darah saja. Ia bekerja secara menyeluruh, memperbaiki ekosistem di dalam pembuluh darah kita. Ia membersihkan sampah lemaknya, melunakkan dindingnya yang kaku, dan melebarkan jalannya. Ini adalah kearifan alam yang sangat luar biasa. Namun, cairan pembersih ini tidak akan bisa bekerja maksimal jika kita sendiri masih terus-menerus menuangkan semen dan minyak kotor ke dalam sistem kita. Mari kita kenali 4 musuh besar yang seringkali membuat pipa darah kita kotor dan tersumbat. Musuh pertama adalah gula berlebih.
Ini adalah semen utama yang membuat dinding pembuluh darah kita kaku dan meradang. Minuman manis, kue-kue, nasi putih berlebih adalah biang keladinya. Gula akan memicu peradangan dan melukai dinding pipa, sehingga lumpur lemak kolesterol lebih mudah menempel. Saya punya pasien, Ibu Rina dari Bandung, yang kolesterolnya tinggi, padahal mengaku anti makanan berlemak. Ternyata, kebiasaan beliau adalah minum 2 botol besar jus buah kemasan setiap hari, yang beliau kira sangat menyehatkan. Padahal, itu adalah bom gula bagi pembuluh darahnya. Musuh kedua adalah garam berlebih. Garam atau natrium adalah pompa yang akan meningkatkan tekanan air di dalam pipa kita. Garam tersembunyi di dalam mie instan, makanan kalengan, kerupuk, dan bumbu penyedap. Tekanan yang terlalu tinggi ini akan membuat pipa kita cepat rusak dan aus. Pak Budi dari Surabaya sangat gemar makan ikan asin dan kerupuk. Beliau tidak sadar bahwa kenikmatan rasa asin itu sedang menyiksa pembuluh darahnya secara perlahan setiap hari, membuat tekanan darahnya sulit terkontrol. Musuh ketiga adalah lemak trans atau lemak plastik. Ini adalah lumpur paling lengket dan paling berbahaya. Ia banyak tersembunyi di dalam margarin, biskuit pabrikan, kue kering, dan makanan cepat saji. Lemak ini akan membuat kolesterol jahat kita meroket dan kolesterol baik kita anjlok. Ibu Laras dari Bekasi adalah contohnya. Beliau sangat gemar sarapan dengan roti tawar yang diolesi banyak margarin. Beliau tidak sadar bahwa kebiasaan sederhana itu telah memasok lemak plastik ke dalam tubuhnya setiap hari, yang merusak keseimbangan kolesterolnya. Dan musuh keempat adalah malas bergerak. Olahraga ringan, seperti berjalan kaki, adalah pompa alami yang membantu mendorong aliran darah agar tetap lancar. Jika kita hanya duduk sepanjang hari, maka air di dalam pipa kita akan mengalir lambat, membuat lumpur dan kerak lebih mudah mengendap. Saya ingin menambahkan satu musuh lagi yang seringkali tidak kita sadari, yaitu stres dan kurang tidur. Saat kita stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol yang bisa memicu peradangan di seluruh tubuh. Kurang tidur juga akan mengganggu kerja ginjal dan sistem metabolisme kita. Stres adalah bensin bagi semua jenis penyakit, termasuk membuat asam urat lebih mudah mengkristal. Baik, cukup dengan para musuhnya. Sekarang, mari kita siapkan cairan pembersih pipa alami kita. Bagaimana cara membuatnya dengan benar agar khasiatnya maksimal dan aman bagi lambung? Instruksi pertama adalah pemilihan bahan dan persiapannya. Ambil 2 hingga 3 siung bawang putih ukuran sedang. Pilihlah bawang putih lokal, seperti jenis cutting, yang biasanya lebih padat dan lebih keras khasiatnya. Instruksi kedua adalah proses persiapannya. Kupas bersih bawang putih, lalu cuci. Setelah itu, geprek atau memarkan bawang putih tersebut. Jangan dicincang halus, cukup digeprek hingga sedikit pecah. Proses menggeprek ini akan mengaktifkan senyawa alicin di dalamnya. Instruksi ketiga adalah proses perebusannya. Masukkan bawang putih yang sudah digeprek ke dalam sebuah panci. Tambahkan air bersih sebanyak 1 hingga 2 gelas. Rebuslah dengan api kecil, jangan api besar. Biarkan ia mendidih perlahan selama 5 hingga 10 menit saja. Jangan merebusnya terlalu lama. Instruksi keempat, dan ini adalah kuncinya, jangan diminum mentah. Merebusnya adalah jurus untuk menjinakkannya. Proses pemanasan akan mengubah senyawa alicin yang liar dan keras bagi lambung menjadi senyawa-senyawa turunan sulfur lain yang lebih stabil, lebih lembut, namun khasiatnya untuk pembuluh darah tetap terjaga. Instruksi kelima adalah cara meminumnya. Setelah direbus, matikan api dan tunggu hingga airnya menjadi hangat. Saring air rebusan tersebut ke dalam cangkir. Minumlah selagi hangat, 1 gelas per hari. Waktu terbaik adalah di pagi hari, bisa 30 menit sebelum sarapan. Atau bagi yang lambungnya sensitif, minumlah setelah sarapan. Bagi bapak dan ibu yang khawatir dengan aromanya yang kuat, ada triknya. Saat merebus bawang putih, bapak dan ibu bisa menambahkan seiris jahe atau selembar daun pandan. Jahe akan menambah efek anti radon dan menghangatkan. Sementara pandan akan memberikan aroma wangi yang menenangkan. Setelah hangat, menambahkan 1 sendok teh madu murni juga diperbolehkan untuk menambah rasa dan khasiat.
Analogi positifnya adalah seperti ini. Meminum air rebusan bawang putih hangat ini, ibarat kita sedang melakukan servis rutin untuk sistem perpipaan tubuh kita. Setiap pagi, kita mengirimkan cairan pembersih yang lembut untuk melarutkan kerak, mengencerkan lumpur, dan melenturkan pipa, sehingga aliran kehidupan di dalam tubuh kita tetap lancar tanpa hambatan. Mengatasi keraguan itu penting. Pak Suryono, pasien saya dari Bekasi tadi, awalnya sangat takut lambungnya perih, tapi setelah mencoba versi rebusan, beliau berkata, "Aman dok, perut saya tidak sakit sama sekali. Malah terasa hangat dan nyaman." Dan hasilnya, di kertas lab itu yang bikin saya kaget. Badan jadi enteng, tengkuk tidak kaku lagi. Sebab, jika kita rutin menservis pembuluh darah kita dengan cara alami ini, manfaat yang akan kita dapatkan tidak hanya untuk kolesterol dan tensi saja. Manfaat tambahan pertama, tentu saja, membantu mengencerkan darah secara alami, sehingga mengurangi risiko terbentuknya gumpalan darah berbahaya. Manfaat kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara drastis, membuat kita tidak gampang sakit. Manfaat ketiga, sangat baik untuk membantu mengencerkan dahak dan melegakan pernapasan. Manfaat keempat, bertindak sebagai antioksidan kuat untuk melawan penuaan sel. Dan manfaat kelima, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Manfaat keenam yang sering dilupakan adalah untuk kesehatan pencernaan. Bawang putih rebus yang sudah jinak ini bertindak sebagai prebiotik ringan, yaitu makanan bagi bakteri-bakteri baik di dalam usus kita. Usus yang sehat adalah kunci dari penyerapan nutrisi yang baik dan sistem imun yang kuat. Dukungan ilmiah pun ada. Puluhan ribu penelitian telah dilakukan untuk bawang putih. Jurnal medis bergengsi seperti The Journal of Nutrition sering memuat studi yang menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih, terutama yang sudah diolah direbus atau diekstrak, terbukti secara signifikan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Bahkan, beberapa penelitian laboratorium menunjukkan bahwa senyawa-senyawa di kulit ari kacang hijau memiliki kemampuan untuk menghambat penumpukan zat-zat sisa yang bisa membentuk batu ginjal. Inilah mengapa merebus kacang hijau utuh dengan kulitnya dan meminum airnya adalah cara yang sangat cerdas untuk mendapatkan manfaat perlindungan ginjal secara maksimal. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu lalu lintasnya. Ada beberapa kondisi di mana Anda harus berhati-hati atau bahkan berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi ramuan ini. Tanda-tanda peringatan tersebut adalah: pertama, jika Anda memiliki riwayat penyakit MAH atau GERD yang sangat parah. Kedua, jika Anda sedang rutin mengonsumsi obat pengencer darah dosis tinggi seperti warfarin. Ketiga, jika Anda memiliki tekanan darah yang cenderung sangat rendah hipotensi. Keempat, jika Anda akan menjalani operasi dalam waktu dekat. Dan kelima, jika Anda memiliki alergi terhadap bawang putih. Saya ingin menekankan lagi pada poin kedua, tentang obat pengencer darah. Bawang putih memiliki efek mengencerkan darah. Obat Anda juga. Jika keduanya digabung tanpa pengawasan, darah Anda bisa menjadi terlalu encer. Ini seperti mengerem mobil dengan dua rem sekaligus. Bisa berbahaya. Selalu jujur dan diskusikan dengan dokter Anda tentang herbal apapun yang Anda konsumsi. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk beberapa siung bawang putih di pasar mungkin hanya beberapa ribu rupiah. Tapi biaya untuk pemasangan ring jantung, operasi bypass, atau perawatan stroke seumur hidup, itu bisa menguras seluruh tabungan dan kebahagiaan kita. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus membiarkan pipa darah kita berkerak dan berlumpur karena pola hidup yang salah? Ataukah kita akan mulai hari ini mengambil peran aktif, membantu tubuh kita membersihkan dirinya sendiri dari dalam, dengan ramuan sederhana dari alam ini? Ingatlah Bapak dan Ibu, menjadi tua itu bukan berarti kita pasrah menunggu penyakit datang. Menjadi tua adalah sebuah kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana. Bijaksana dalam memilih apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Merawat pembuluh darah adalah investasi terpenting untuk memastikan kita bisa menikmati masa tua
yang berkualitas, mandiri, dan tidak merepotkan anak cucu. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua yang sedang berjuang dengan kolesterol dan tekanan darah tinggi, yang mungkin belum tahu rahasia menjinakkan bawang putih ini. Bagikan video ini kepada mereka. Satu share dari Anda bisa menjadi cairan pembersih pipa yang menyelamatkan kesehatan jantung seseorang. Ingatlah selalu pesan saya, jangan takuti bawang putihnya, tapi jinakkanlah ia. Rebus adalah kuncinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.